Tapi ternyata itulah didikan yang sangat berharga. Bagaimana orang tua mendidik anaknya, jangan sampai anaknya jadi bangsat, jangan sampai anaknya meminta-minta, jangan sampai anaknya mengharapkan pemberian orang. Masya Allah, jangan sampai anaknya makan dengan makanan yang haram, padahal Buya masih kecil, umur SD kelas 1 dan sekolah di usia 6 tahun saat itu, kurang itu juga. Subhanallah, terasa setelah ngaji, sambil ngaji, tapi keburu ngerti dari kecil. Ternyata harus begitulah mendidik anak. Ternyata kita manusia tidak bisa langsung berhasil tanpa melewati luka-likunya pendidikan, kan? Susah payahnya pelajaran yang nyata, kan? Untuk bisa berkasab yang halal. Sekarang kewajiban kita mencari rezeki yang halal. Apa yang patut kita lakukan? Nah, bawa anak kita ke pasar, bawa anak kita ke sawah, bawa anak kita ke kebun, kasih wawasan tentang kasab yang halal, warna-warni kasab yang halal, begini. Lalu didik anak kita, kan? Didik cara usaha yang halal itu seperti apa, dididik jual beli, kan? Ingat Buya lagi kecil, lagi SD, dididik oleh orang tua, padahal apa? Ulama besar, Mama Kiai Haji Ahmad Toha, ulama besar, banyak hartanya. Allah, Buya ini anak bungsu yang paling kecil, dididik. Dulu ada bos S, padahal SD kelas 1, ya. Ada bos S, dikasih wawasan oleh apa? Oleh Umi, cara usaha yang halal. Lalu ingin ikutan kayak yang lain, dagang es yang pakai termos itu, dari Badaraksa ke Nanjung, karena bosnya ada di Nanjung. Banyak yang tahu Nanjung. Lalu belajar dagang bala-bala. Siapa bosnya? Kakak sendiri. Yang kemarin meninggal dunia, Ibu Hajah Nyai Siti Maryam. Itu kakak, itu bos bala-bala, dadar gulung. Buya dagang ke sekolah, dagang jambu, jambunya punya nenek, dan setiap jam 3 malam, jam 2 malam sudah bawa apa? Boboko buntung, bakul buntung, kan? Sama keponakan anak kakak. Kenapa harus jam 2 jam? Karena takut keburu habis diambil orang. Ngambilin jamu-jamu yang jatuh, jamu-jamu yang jatuh, dibersihin, udah dibersihin, ditiir kunyere dengan lidi, lidinya kita ngambil sendiri. Ada pohon kelapa yang pendek, kan? Jadi kalau ke sekolah sambil bawa dagangan jambu. Allah. Lalu dididik oleh apa juga? Cara beternak, merpati, ayam, bebek, kan? Angsa. Dari kecil. Kalkun itu dari kecil. Kelinci, marmot. Belajar nyabit rumput, belajar kayak yang lain, kan? Ke kebun, cari rumput, di pinggir-pinggir irigasi, cari rumput, bawa karung untuk ngasih makan kelinci, ngasih makan itu marmot. Dari kecil dididik oleh ayah seperti itu. Lalu ayam sudah banyak, kan? Kita jual. Kebetulan ada murid apa dulu
Ya. Dia itu bandar ayam. Orang Cipati. Bandar ayam. Jadi kalau ayam sudah ada 100, 150 tuh kan, jual anaknya nih. Ada yang disisakan yang bagus-bagus bibitnya. Untuk apa? Untuk bakal apa? Indukan. Sehingga saking subur ayam-ayam yang diurus sama Buya dulu lagi kecil, Umi ibu kalau ingin ayam, ini ayam yang punya Umi nih ya, akuan gitu kan, sebutannya ini punya Umi, itu paling kalau menetas sampai 6, 7. Tapi kalau Buya, semua ayam Buya menetas di atas 20. Dan namanya silikur. 21, 22, 23 kan jarang ayam begitu. Tapi subur. Sehingga kalau Umi ingin ayamnya subur, maka harus dikasihkan dulu ayamnya ke Buya. Dan harus diakui ini ayam Buya. Iya, ayam kudu diaku ku Aden, cina ayam Aden. Ya bener juga. Begitu bertelurnya di atas 20 dan jadi semuanya. Kan? Merpati sampai ratusan jual, kan? Itu dari kecil dididik seperti itu. Lalu setelah itu ada tukang kemenyan dan tukang minyak wangi orang Katapang yang suka jualan. Dia bosnya, ya. Buya mengambil kemenyan, ngambil itu minyak wangi, dijual sama jamaah, kan? Jamaah apa? Masih kecil, belum punya jamaah, kan? Masih kecil. Lalu juga dididik belajar dagang kain. Kalau menghadapi mau lebaran, bulan Rewah, kan? Dagang kain, dagang pakaian, dagang kampret, dagang komprang, sampai punya penjahit sendiri. Itu masih kecil, sampai belanja. Udah mulai beranjak bujangan, tahu Pekalongan, belanja ke Pekalongan, ke pusatnya belanja. Nah, padahal Buya anak bungsu, dan Masya Allah, sengaja oleh orang tua dididik. Kalau kita pingin beras saja, harus minjem sama Umi itu. Dididiknya seperti itu, nanti harus bayar. Kalau enggak bayar dimarahin. Kita perlu beras 1 liter, kan? Mau liwat ceritanya. Nggak bisa begini, ngambil saja kan banyak, sawahnya banyak, ngambil saja nggak bisa, harus beli ke Umi. Nah, belum ada duit, minjem, nanti terus ditagih oleh Umi. Mana duit ya? Itu tuh apa? Bekas apa? Beras yang 1 liter. Dulu lagi kecil, ya. Dulu lagi kecil, Masya Allah, mungkin saat itu ada merasa sakit hati. Sakit hati kok, anak mau ngeliwet aja, padinya banyak, berasnya banyak, sampai minjem harus bayar. Tapi ternyata itulah didikan yang sangat berharga. Bagaimana orang tua mendidik anaknya, jangan sampai anaknya jadi bangsat. Jangan sampai anaknya meminta-minta. Jangan sampai anaknya mengharapkan pemberian orang. Masya Allah. Jangan sampai anaknya makan dengan makanan yang haram. Padahal Buya masih kecil, umur SD kelas 1. Dan sekolah di usia 6 tahun. Saat itu. Kurang itu juga. Subhanallah. Terasa setelah ngaji. Sambil ngaji, tapi keburu ngerti dari kecil. Ternyata harus begitulah mendidik anak. Ternyata kita manusia tidak bisa langsung berhasil tanpa melewati luka-likunya pendidikan, kan? Susah payahnya pelajaran yang nyata, kan? Untuk bisa berkasab yang halal. Alhamdulillah dari kecil Buya hasil penghasilan diambil sama Umi.
lalu dibelikan ke kebun, dibelikan ke tanah ini, belikan ini, sehingga dari kecil sudah kaya. Dari kecil ini SD sudah punya kebun luas, sampai sekarang kenang-kenangan gak berani jual. Karena ini adalah hasil pendidikan orang tua saya, guru pertama saya dan guru terakhir saya. Bukan cuma mendidik ngajinya saja, ibadahnya saja, ilmunya saja, hatta mendidik bagaimana usaha yang halal. Allah. Maka salah satu yang menjadi sebab kesulitan dan banyaknya permasalahan di kalangan umat Islam, lahirnya periode pemuda-pemudi yang tidak bisa usaha. Karena apa? Karena kegagalan orang tuanya yang mendidik dalam sisi usaha yang halal.